Kenali 4 tipe kepribadian. Kepribadian manusia menjadi salah satu tema yang menarik untuk dikaji. Para ahli dari masa ke masa rela menggunakan hampir sebagian besar tenaga, pikiran dan waktunya untuk mengkaji kepribadian manusia. Bagi sebagian orang, taruhlah yang memiliki rasa kepedulian dan ingin tahu terhadap kepribadian manusia, merasa puas jika sudah berhasil melakukan penelitian atau kajian ilmiah terkait dengan kepribadian manusia ini. Hasil dari kajian itu tentu saja akan memudahkan kita untuk mengetahui seperti apa kondisi kepribadian kita yang sebenarnya. Pun, hasil itu juga bisa kita gunakan untuk mengetahui dan mengenal kepribadian orang lain. Dengan mengenal kepribadian diri sendiri dan orang lain, maka kita akan lebih mudah dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Sekaligus juga membuat hidup kita menjadi sangat menyenangkan karena kita memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, membuat kita lebih mudah diterima dalam pergaulan dan lingkungan, sekaligus dapat mempercepat kinerja kita dalam mencapai target-target yang sudah kita tentukan. Kepribadian adalah keseluruhan dari cara berinteraksi seseorang dengan orang lain maupun lingkungannya. Kepribadian merupakan susunan daripada psikis dan fisik yang kemudian dipadukan, saling berinteraksi dalam menggerakkan dan mengarahkan tindakan, perbuatan dan tingkah laku seseorang. Dengan kepribadian yang dimilikinya itulah seseorang mampu berinteraksi dengan orang lain dan alam sekitar serta lingkungan pergaulannya. Kesuksesan dan keberhasilan seseorang sangat ditentukan oleh kepribadiannya. Artinya, kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya kesuksesan seseorang dalam menjalani kehidupannya, lebih-lebih lagi dalam berkarir. Kepribadian seseorang dengan orang lain tidaklah sama, sehingga tingkat kesuksesan antara orang yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kepribadian antara satu orang dengan yang lainnya berbeda. Artinya, manusia tidak ada yang memiliki kepribadian yang sama. Kepribadian kita dengan orang lain jelas berbeda. Begitu juga dengan kepribadian orang lain, yang jelas berbeda dengan apa yang jadi kepribadian kita. Manusia memiliki tipe kepribadiannya masing-masing. Berdasarkan hal itu, maka Hippocrates membagi kepribadian manusia menjadi 4 tipe, yaitu sebagai berikut. Pertama, kepribadian Corelis. Adi W. Gunawan di buku Born to be a Genius menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kepribadian jenis pertama ini dikenal memiliki sikap yang keras, tegas, tetapi banyak menuntut. Orang yang punya kepribadian Corelis juga dikenal sebagai seseorang yang tangguh dan berani melakukan hal-hal besar yang oleh orang lain dianggap sebagai sesuatu yang sangat sulit. Orang yang berkepribadian Corelis juga tinggi rasa percaya dirinya, tidak mudah menyerah oleh keadaan, tidak mengenal kata gagal dalam kamus hidupnya, dan mampu mengubah kesulitan dan hambatan menjadi peluang. Kegagalan juga dianggap sebagai sarana untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri, sekaligus menyiapkan hal-hal yang lebih besar lagi untuk mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Lutfil Kirom As-Sumaro di buku The Ultimate Personality menyatakan bahwa seseorang yang berkepribadian Corelis bisa dikatakan punya banyak kelebihan. Dia memiliki keyakinan yang besar bahwa dirinya dilahirkan sebagai orang sukses dan pemimpin, sehingga yang dilakukannya pun adalah hal-hal besar yang jarang dilakukan oleh orang lain. Dia selalu merasa tertantang jika diberi tugas atau pekerjaan berat, karena hal itu dianggapnya mampu meningkatkan kualitas dirinya. Meski begitu, orang yang berkepribadian Corelis juga punya kekurangan. Salah satu kekurangan amat sangat menonjol dari kepribadian ini adalah sikap dan tindakannya yang gerusa-gerusu dan keras sehingga terkesan kurang bijaksana. Dia juga mudah sekali tersinggung dan marah jika yang terjadi tidak sesuai dengan keinginannya, meski hal itu hanya sesuatu yang amat sangat sepele. Meskipun mudah marah dan punya kecenderungan mudah menghakimi, tapi seseorang yang berkepribadian Corelis juga mudah sekali memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Kedua, kepribadian melankolis. Seseorang yang berkepribadian melankolis dikenal sebagai orang yang tertutup. Di sisi lain dia juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan sangat kritis dalam menyampaikan pemikiran dan gagasannya.
Adi W. Gunawan menyatakan bahwa orang yang memiliki kepribadian melankolis sangat tekun dalam bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Orang yang berkepribadian melankolis juga dikenal selalu berusaha memahami sesuatu secara setahap demi setahap, sekaligus menjalani kehidupannya secara serius. Orang yang punya kepribadian melankolis juga mampu menganalisis sesuatu dengan hasil yang akurat, serta memiliki ketajaman berpikir dan tingkat ketelitian yang tinggi. Lebih lanjut, Adi W. Gunawan menjelaskan, seseorang yang berkepribadian melankolis memiliki kecenderungan untuk berhati-hati dalam melakukan segala hal, menyelesaikan setiap pekerjaan dengan lebih teliti, tidak mudah percaya sebelum ada bukti-bukti yang didapat, kurang bisa menerima kesalahan, lebih percaya pada data dan sangat detail dalam mencari informasi. Keuntungan lain dari kepribadian melankolis adalah memiliki perasaan yang sangat halus, sangat berhati-hati dalam berkata dan bersikap sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri serta tidak mudah menaruh dendam. Meski begitu, orang yang berkepribadian melankolis juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang sangat menonjol dari kepribadian ini adalah keinginan untuk selalu terlihat benar, ambisius, dan kurang fleksibel dalam menyelesaikan segala sesuatu. Selain itu, juga sering kaku dalam menyampaikan gagasan dan ide-idenya, serta sangat terpaku pada teori. Orang yang berkepribadian melankolis juga sering malas melakukan hal-hal baru dan tidak mudah memaafkan orang yang pernah melakukan kesalahan atau pernah menyakitinya. Ketiga, kepribadian sanguinis. Adi W. Gunawan di buku Born to be a Genius menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kepribadian sanguin biasanya akan selalu bersikap ramah kepada siapa saja, tidak canggung dalam pergaulan, serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seseorang yang berkepribadian sanguin juga mudah membicarakan banyak hal dan dengan topik apapun pada setiap orang yang ditemuinya. Orang yang berkepribadian sanguin juga dikenal sebagai sosok yang penuh inspirasi, aktif dan kreatif, serta selalu optimis dalam memandang sesuatu. Meski begitu, seseorang yang berkepribadian sanguin adalah tipe orang yang mudah dipengaruhi karena memiliki kecenderungan menjadi pengikut, kurang bagus dalam memimpin, serta memiliki kegemaran melakukan apa saja asal semua itu dapat menyenangkan hati orang lain. Seseorang yang berkepribadian sanguin menganggap bahwa orang lain adalah prioritas baginya, sehingga dia rela melakukan apa saja demi bisa menyenangkan orang lain. Kekurangan dari kepribadian ini adalah kecenderungan untuk selalu diperhatikan, sangat suka dengan pujian dan sanjungan, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerja-kerja besar meskipun dirinya memiliki impian dan cita-cita yang amat sangat tinggi sehingga dirinya terkesan banyak berkhayal. Orang yang punya kepribadian sanguin juga sangat takut kehilangan popularitas. Keempat, kepribadian plekmatis. Adi W. Gunawan di buku Born to be a Genius menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kepribadian plekmatis adalah tipe orang yang amat sangat menyenangkan jika dijadikan sebagai teman. Orang yang berkepribadian plekmatis selalu tampil menyenangkan, terbuka dan mudah bergaul, serta tidak suka memerintah. Meski begitu, orang yang berkepribadian plekmatis memiliki tingkat rasa malu yang tinggi jika dibandingkan dengan orang yang punya tipe kepribadian lainnya. Selain itu, orang yang berkepribadian plekmatis adalah tipe orang yang sederhana dan tidak suka menonjolkan diri, lebih menyukai keramaian, memiliki perangai yang sopan dan santun, tidak mudah mencari masalah, memiliki pergaulan yang sangat luas, senang memberikan nasihat, pandai menyimpan rahasia, dan tipe pendengar yang sangat baik. Lutfil Kirom As-Sumaro di buku The Ultimate Personality menambahkan bahwa seseorang yang berkepribadian plekmatis memiliki sifat rendah hati, penyabar, penuh simpati, efisien, teratur dan sangat praktis. Jika suatu saat mendapatkan masalah, orang plekmatis akan cenderung menyelesaikannya dengan cara-cara yang sederhana. Sikapnya selalu hati-hati, meski terkadang merasa takut menghadapi sesuatu. Kekurangan dari kepribadian plekmatis adalah kurang bisa bersikap tegas, tidak suka kejutan atau tantangan, sentimental, sering pelan dengan keputusannya, kurang aktif karena lebih suka menjadi penonton, tidak banyak berinisiatif,
lebih suka berada di belakang layar, takut tantangan dan lebih suka mencari selamat jika terlibat dalam suatu konflik atau permasalahan. Itulah 4 tipe kepribadian manusia, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita berhasil menjawab jujur, seperti apa kebiasaan kita, maka kita akan mudah menemukan kepribadian diri kita. Apakah kita termasuk orang yang punya kepribadian korelis, melankolis, sanguin atau plekmatis?